Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Terima kasih sudah hadir kembali di video pembelajaran ini. Khusus kali ini saya akan membahas soal akuntansi, khususnya di materi klasifikasi jurnal khusus. Siapa yang masih bingung mana yang masuk ke jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, dan jurnal pengeluaran kas. Nah, untuk keempat jenis jurnal khusus tersebut, mari kita latih dengan 4 soal yang sudah saya sediakan di sini. Saya mulai dari nomor 1. Di sini ada transaksi UD Madura. 1. Membeli barang dagangan Rp2.000.000 dengan menyerahkan cek. 2. Membeli perlengkapan toko Rp500.000 syarat 2/15 N per 60. 3. Menjual barang dagangan Rp1.500.000 dengan syarat 2/10 N45. 4. Membeli peralatan kantor Rp5.000.000 dengan syarat EOM. 5. Membeli perlengkapan kantor Rp1.500.000 secara tunai. 6. Membeli barang dagangan Rp5.000.000 syarat 3/10 N50. Transaksi di atas yang dicatat dalam jurnal pembelian adalah A. 1, 2, dan 3, B. 1, 2, dan 5, C. 1, 4, dan 6, D. 2, 4, dan 6, E. 3, 5, dan 6. Oke, di-pause dulu, silahkan dipilih antara A, B, C, D, atau E jawaban yang benar. Kalau sudah dicoba untuk dijawab, mari kita bahas bersama-sama. Kita lihat kata kuncinya di sini adalah jurnal pembelian. Jurnal pembelian itu identik dengan apa? Kegiatan beli secara kredit. Yuk kita akan pisahkan, kita akan klasifikasikan, kita akan eliminasi ya. Mana aja di luar yang beli, yang bukan beli ya. Kita coret-coret dulu yuk. Yang bukan beli coret. Coret, ini nomor 3. Ya, langsung aja cepat 3. Ya, pilihan yang ada angka 3-nya kita coret. Oke. Kemudian udah itu aja ya, heeh. Lalu kredit. Nah, kredit yang tidak kredit, yuk. Ini ada tulisan cek. Cek itu tunai, maka yang pilihan yang ada nomor 1-nya kita coret. Coret, coret. Oke, sudah kelihatan ini jawabannya yang D ya, 2, 4, dan 6 ya. Jawaban 2, 4, dan 6. Ini kalau tes langsung aja jawab kemudian pindah ke soal berikutnya. Karena ini adalah belajar, maka alangkah baiknya kita akan bahas satu persatu. Mana yang bukan termasuk jurnal pembelian ya. Tadi kan sudah ketemu 246 tuh. Yang selain 246 itu termasuk ke jurnal apa saja. Kita mulai ke mana dulu nih ya. Ke nomor 1 dulu. Membeli barang dagangan dengan menyerahkan cek. Membeli cek berarti membeli secara tunai. Membeli secara tunai maka itu termasuk jurnal pengeluaran kas. Mengeluarkan uang. Nah, itu nomor 1. Kemudian yang nomor 3 ada kata menjual. Menjual apa? Menjual secara kredit. Kenapa secara kredit? Karena ada kata syarat. Maka kalau menjual secara kredit itu masuknya di jurnal apa? Penjualan. Lalu nomor 5, membeli perlengkapan tunai. Oh, ada kata tunai nih. Membeli tapi tunai. Nah, kalau jurnal pembelian kan membeli secara kredit. Nomor 5 ini kan membeli secara tunai. Maka mengeluarkan uang. Maka masuknya ke dalam jurnal pengeluaran kas. Oke ya, gitu caranya. Maka nomor 1 tadi jawabannya apa? D. 2, 4, dan 6. Kita lanjutkan ke nomor 2. Transaksi dari PD Lombok. Didengarkan ya, lalu sambil dipilih ya. Mana yang termasuk ke dalam jurnal penjualan? Yuk saya bacakan. 1. Menjual barang dagangan Rp6.000.000 syarat N40. Nomor 2. Yang kedua, menjual peralatan toko Rp5.000.000 diterima cek nomor 212. 3. Menjual barang dagangan Rp2.500.000 dengan syarat 2/10 N45. 4. Menjual barang dagangan Rp7.000.000 secara kredit.
5. Menerima kembali barang dagangan Rp200.000 yang dijual secara kredit. 6. Mengirimkan kembali barang dagangan Rp150.000 yang dibeli secara kredit. Pertanyaannya, saya ulangi, transaksi di atas yang dicatat dalam jurnal penjualan adalah A. 1, 2, dan 3, B. 1, 3, dan 4, C. 1, 3, dan 5, D. 2, 4, dan 6, E. 3, 5, dan 6. Silahkan di-pause dulu, kemudian dicari jawabannya. Kalau sudah dicari jawabannya dan dipilih, mari kita bahas bersama-sama. Di sini pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah mana yang termasuk ke dalam apa? Jurnal penjualan. Jurnal penjualan ini identik dengan kegiatan apa? Menjual secara kredit. Menjual secara kredit. Yuk saya ajak buat coret-coret dulu. Kita coret. Ini kan jual kan? Maka yang bukan menjual kita coret dulu ya. Yuk ini ada kata menerima kembali, coret. Mengirimkan kembali juga coret. Yang ada angka 5 dan 6 kita coret yuk. 1. Nah, ada 6 ini coret semua. Tinggal A dan B. Nah, kita cari lagi. Kalau masih ada 2 ya kita cari lagi. Kredit, maka cari yang tunai. Mana nih? 1, 2, 3, 4 yang pakai tunai. Oh ini. Coret cek. Nah, cek itu nomor berapa? 2. Maka jawabannya adalah 1, 3, dan 4. Ya, 1, 3, dan 4. Nah, itu ya jawabannya itu. Namun kita akan bahas selain 1, 3, dan 4, itu masuknya kemana aja? Masuknya ke jurnal mana aja? Yuk, nomor 2. Yuk, saya ganti dulu. Mana ini? Nah, saya ganti laser dulu ya. Nomor 2. Menjual peralatan toko 5 juta diterima cek. Nah, ada cek tunai. Menjual tunai itu masuknya ke dalam jurnal apa? Jurnal penerimaan kas karena menerima uang. Kemudian yang nomor 5, menerima kembali barang dagangan secara kredit. Nah, kalau retur secara kredit itu jurnal umum. Nomor 6 juga retur kan ini, retur kan pengembalian barang kan, 56 itu pengembalian barang secara kredit, itu masuknya ke dalam jurnal umum. Nah, maka jawaban nomor 2 tadi sudah tahu yang mana? Jawabannya adalah yang B, 1, 3, dan 4. Saya lanjutkan ke nomor 3. Saya bacakan dulu pertanyaannya biar nanti sambil mendengarkan, kalau udah ketemu jawabannya tinggal dikasih tanda. Transaksi di atas yang dicatat dalam jurnal penerimaan kas. Saya bacakan transaksinya. Transaksi dari PD Dirgantara. 1. Menjual barang dagangan 4 juta rupiah diterima cek nomor 001. 2. Membeli peralatan toko 2.500.000 dibayar cek nomor 234. 3. Menjual barang dagangan Rp4.500.000 dengan syarat 2/10 N45. 4. Menjual barang dagangan Rp8 juta secara tunai. 5. Mengirimkan kembali barang dagangan Rp100.000 yang dibeli secara tunai. 6. Menerima kembali barang dagangan Rp150.000 yang dijual secara kontan. Saya ulangi lagi pertanyaannya ya. Transaksi di atas yang dicatat dalam jurnal penerimaan kas adalah A. 1, 2, dan 3, B. 1, 2, dan 4, C. 1, 4, dan 5, D. 2, 4, dan 6, E. 3, 5, dan 6. Silahkan di-pause dulu untuk dicoba dicari mana jawaban yang benar. Kalau sudah di-play kembali, kita bahas bersama-sama. Di sini kita ketahui bahwa yang dicari adalah mana yang termasuk ke dalam jurnal penerimaan kas. Yang namanya penerimaan kas itu nanti ada kegiatan apa saja, transaksi apa saja yang biasanya ada di situ. Ada jual tunai, penjualan tunai ya, penjualan apa saja secara tunai. Terima piutang, menerima uang kan ya, piutang itu kan nerima uang ya. Kemudian retur secara tunai, retur. Nah, soal yang sebelumnya tadi kok retur masuk jurnal umum. Nah, ini bedanya. Kalau returnya itu tunai, itu bisa masuk ke penerimaan kas. Namun yang penerimaan kas itu khusus yang mengembalikan. Gitu ya. Kalau sebelumnya tadi kan retur secara kredit. Kalau retur secara kredit itu maksudnya ke jurnal umum semua. Kalau retur yang dulunya secara tunai,
maka itu bisa masuk ke penerimaan, bisa juga masuk ke pengeluaran kas. Tergantung, kalau pengembalian barang itu penerimaan kas. Biar nggak bingung kita bahas satu persatu ya. Namun kita cari dulu, kita eliminasi yang salah seperti biasanya. Seperti yang lalu-lalu tadi. Kita coret-coret dulu yuk. Jual tunai, maka yang ada kata beli, ya kebalikannya kita coret dulu yuk. Ada pembeli nih nomor 2, coret dulu, coret, coret, coret. Tinggal C dan E. Kemudian apa ini namanya? Tunai, cari yang kredit-kredit ya. Nah, cek ini tunai. Nah, ini ada syarat nih kredit. Nah, nomor 3. Nomor 3 coret. Coretnya udah ketemu tuh. 1, 4, dan 5 ya. 1, 4, dan 5. Oke, kita bahas satu persatu. Mana bukan mana ya, selain 1, 4, dan 5 itu masuk ke jurnal apa saja ya. Nomor 2, membeli peralatan toko Rp2.500.000 dibayar cek. Nah, ini membeli pakai cek berarti membeli secara tunai. Membeli secara tunai itu masuknya ke dalam jurnal pengeluaran kas. Kenapa? Karena membeli tunai, mengeluarkan uang, mengeluarkan kas. Lalu nomor 3 itu jurnal penjualan ya. Kenapa? Karena menjual secara kredit ada syaratnya. Kalau tunai baru jurnal penerimaan kas. Kalau kredit masuknya ke jurnal penjualan. Lalu untuk yang nomor 6. Nah, nomor 6 ini apa? Nomor 6 ini menerima kembali barang dagangan yang dijual secara kontan. Menerima kembali barang ya kan. Dulu pernah dijual, dulu pernah menjual barang secara tunai. Ya kan, dulu pernah menjual barang secara tunai. Berarti kan uangnya udah diterima. Besoknya menerima kembali barang dagangan yang udah dijual kemarin. Diterima kembali. Ya otomatis kan uang yang sudah diterima dikembalikan. Maka masuknya kemana? Jurnal pengeluaran kas. Ya, nuker barang. Kemarin udah dijual, lah kok hari ini dikembalikan. Maka uang yang sudah diterima kemarin dikembalikan. Ini barangnya nggak sesuai pesanan, saya kembalikan. Ya oke, barangnya saya terima, uang yang kemarin saya kembalikan. Nah, itu masuknya ke jurnal pengeluaran kas. Ketika mengembalikan uang, itu namanya mengeluarkan uang. Mengeluarkan uang, itu masuknya ke jurnal pengeluaran kas. Bisa ya? Ya, kalau begitu jawabannya adalah 1, 4, dan 5. Saya lanjutkan nomor 4. Seperti biasa, saya bacakan dulu transaksinya apa. Bukan ding, pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah transaksi di atas yang dicatat dalam jurnal pengeluaran kas. Pengeluaran kas. Oke ya, saya bacakan transaksinya. Transaksi dari PD Makmur. 1. Membeli barang dagangan Rp6 juta secara kredit. 2. Menjual barang dagangan Rp7.500.000 diterima cek nomor 007. 3. Menjual barang dagangan Rp4 juta dengan syarat 2/10 N60. 4. Menerima kembali barang dagangan Rp115.000 yang dijual secara tunai. 5. Membeli perlengkapan toko Rp500.000 secara tunai. 6. Mengirimkan kembali barang dagangan Rp175.000 yang dibeli secara tunai. 7. Membayar asuransi Rp1.200.000 untuk 1 tahun. Saya ulangi lagi pertanyaannya. Transaksi di atas yang dicatat dalam jurnal pengeluaran kas adalah A. 1, 2, dan 3, B. 1, 2, dan 6, C. 2, 4, dan 5, D. 3, 6, dan 7, E. 4, 5, dan 7. Yuk kita lihat di sini pertanyaannya jelas jurnal pengeluaran kas ya. Kata kuncinya itu dan jurnal pengeluaran kas ini mengeluarkan kas ya. Maka ada kegiatan apa saja yang ada di sana biasanya ada beli secara tunai. Tunai jelas mengeluarkan uang. Bayar apapun itu mengeluarkan uang kan. Lalu juga ada retur yang tunai, yang dulunya tunai. Returnya ini menerima kembali. Kalau yang nomor 3 tadi mengembalikan, kalau ini menerima kembali. Oke. Nah,
Nah, ini sudah kita tahu transaksi-transaksi apa yang biasanya ada di situ. Mari kita coret-coret dulu yang tidak sesuai ya. Beli tunai. Ada kata beli, maka yang ada kata jual kita coret dulu yuk. 2. Jelas salah, coret dulu. 2, 2, 2. Oke, masih ada 2 nih sekarang. Kemudian ada tunai ya. Tunai di sini berarti yang ada kredit-kreditnya. Itu dicoret juga ya. Nah, ini ada syarat ya, coret. Maka yang 3 juga dicoret. Nah, jawabannya nih 4, 5, dan 7 ya, udah ketahuan ya. 4, 5, dan 7. Nah, kita akan bahas selain 4, 5, dan 7 itu masuk ke jurnal apa aja. Kita mulai dari nomor 1. Membeli barang dagangan 6 juta rupiah secara kredit. Membeli secara kredit masih ingat masuk ke mana? Jurnal pembelian. Ya, betul. Nomor 2, menjual barang dagang diterima cek. Nah, ini menjual pakai cek, berarti menjual tunai, menerima uang kan? Menjual secara tunai, menerima uang, maka masuknya ke jurnal penerimaan kas. Kemudian nomor 3, menjual pakai syarat. Menjual syarat. Jual tapi kredit, ya kan? Syarat itu kan kredit, maka jurnal penjualan. Yang belum apa nih? 6 ya. Mengirimkan kembali barang dagangan yang dibeli secara tunai. Gimana tuh? Kemarin beli, udah bayar. Nah, ya kan? Hari ini mengirimkan kembali barang dagangan yang kemarin dibeli. Kemarin udah bayar, ya kan? Udah bayar, ada barang yang nggak sesuai, dikembalikan. Ketika mengembalikan barang, maka apa? Menerima kembali uang yang kemarin udah dibayarkan. Maka masuk ke jurnal penerimaan kas ya, menerima uang kembali. Mengirimkan kembali barang, setelah mengirimkan kembali barang, menerima uang kembali. Masuknya ke jurnal penerimaan kas. Oke, sudah jelas nomor 4 tadi sudah kita ketahui jawabannya adalah 4, 5, dan 7. Oke, baik itu dulu untuk hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap stay tune di channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.